Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Baiklah, berhenti bicara. Ayo cepat kemas mangsanya. Kita harus pergi ke kota dan menjualnya sebelum hari gelap. Mulai sekarang, semuanya, tolong jangan pergi ke kota kecuali ada yang harus dilakukan, dan jangan meninggalkan desa Dasi dengan mudah. Aku tidak tahu apakah orang-orang dari aliansi penyegel iblis menjadi gila karena kemiskinan akhir-akhir ini, dan mereka merampok di mana-mana. Kepala desa tua itu meminta semua orang untuk mengumpulkan hasil buruan, lalu menatap Su dan bertanya, "Su, bagaimana dengan pemurnian obatmu?" Kepala desa tua, "Itu belum, RHI." Zuzi berkata dengan sedikit malu. Selama periode ini, Zuzi telah memurnikan obat-obatan. Kepala desa tua membawa orang-orang ke gunung untuk mengumpulkan ramuan yang diperlukan, dan dia tidak pernah membiarkan Zuzi naik gunung. Sudah lama sekali, tetapi Zuzi masih belum berhasil. Ini membuat Zuzi sangat malu. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Tidak semudah itu untuk memurnikan pil. Saat kamu menjadi apoteker sejati, desa Dasi kita akan mendapatkan manfaatnya. Kepala desa tua menepuk bahu Zuzi. Jangan khawatir, kepala desa tua, aku akan bekerja keras. Ada cahaya tekad di mata Zuzi. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan semua orang menatap ke kehampaan dengan kaget. Saat cahaya putih menyala di kehampaan, beberapa sosok perlahan muncul. Kakak Chen, itu kakak Chen. Zuzi adalah orang pertama yang melihat Chen Ping dan berteriak keras. Nenek, nenek, Yuner juga melihat wanita tua di samping Chen Ping dan mulai gemetar karena kegembiraan. Jadi semua orang melihatnya dengan tak percaya. Terbang di udara seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat. Chen Ping memimpin semua orang dan perlahan mendarat di desa Dasi. Yuner, Yunerku. Ketika wanita tua itu melihat Yuner, dia langsung melepaskan diri dari tangan Chen Ping dan berlari ke arah Yuner. Nenek, Yuner pun berlari ke arah wanita tua itu dengan penuh semangat. Keduanya berpelukan erat dan menangis terseduh-seduh. Saudara Chen Ping, kami baru saja menyebut Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda akan kembali. Zuzi berlari ke arah Chen Ping dengan penuh semangat, memeluk Chen Ping dan berkata. Chen Ping tersenyum dan menyentuh kepala Zuzi. Zuzi telah tumbuh lebih tinggi. Chen Ping, kau kembali. Kepala desa tua itu juga melangkah maju dan menjabat tangan Chen Ping. Kepala desa tua, aku kembali. Aku kembali untuk menemuimu. Chen Ping juga sangat gembira ketika dia melihat orang-orang dari desa Dasi di depannya. Semua penduduk desa Dasi mengikuti Chen Ping untuk menyambutnya. Meskipun Chen Ping tidak tinggal lama di desa Dasi, semua penduduk desa memperlakukan Chen Ping seperti salah satu anggota mereka sendiri. Nenek, bukankah kamu sudah meninggal? Bagaimana kamu bisa bersama kakak Chen? Setelah menangis, Yuner menatap wanita tua itu dengan tak percaya dan bertanya. Yah, ceritanya panjang. Wanita tua itu menjelaskannya secara rinci kepada Yuner. Baiklah, semuanya, jangan berkerumun lagi. Chen Ping dan anak buahnya pasti sangat lelah setelah datang dari jarak yang begitu jauh. Biarkan mereka beristirahat sejenak. Kepala desa lama meminta semua orang untuk bubar. Chen Ping dan teman-temannya menetap di sebuah halaman. Meskipun halaman itu tampak kumuh, namun juga bersih. Zuzi membawa beberapa ramuan spiritual kepada Chen Ping dan yang lainnya. Saudara Chen Ping, kepala desa tua meminta saya untuk membawa ini. Anda telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, Anda perlu mengisi ulang energi Anda. Chen Ping memandangi ramuan-ramuan spiritual di depannya, dia tahu bahwa ini semua adalah yang terbaik di desa Dasi. Zuzi, pergilah dan beritahu kepala desa tua itu bahwa kita sudah membawa sumber daya kita sendiri, jadi tidak perlu mencarikan apapun untuk kita. Chen Ping menepuk bahu Zuzi dan berkata. Zuzi mengangguk lalu keluar. Sialan,
Setelah bertahun-tahun, aku masih tidak tahu ada tempat kumuh seperti itu di alam surga. Apa yang bisa dilakukan tanaman herbal spiritual ini? Kurasa anjing pun tidak akan memakannya. Suan Bin menatap ramuan spiritual di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Para kultivator Mahayana tingkat 9 ini mengalami kehancuran ketiga perspektif mereka saat tiba di desa Dasi. Lagi pula, mereka agung dan perkasa, bahkan keluarga kerajaan dari sekte-sekte di dunia surgawi pun mungkin tidak ada di mata mereka. Mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya melihatnya di tempat-tempat terpencil seperti ini. Itu seperti seorang miliarder yang pergi ke pegunungan. Sepertinya tidak ada satupun orang di sini yang bisa terbang. Kekuatan mereka tampaknya terlalu lemah. Mengapa mereka tidak berlatih? Zhou Tang juga bertanya dengan sangat ingin tahu. Chen Ping hanya bisa memutar matanya tanpa bisa berkata apa-apa. Ini sungguh membuang-buang waktu. Penduduk desa ini sudah kesulitan untuk bertahan hidup, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk berlatih menyendiri setiap hari? Dan dari mana sumber daya untuk budidaya itu berasal? Tidak mungkin jatuh begitu saja dari udara, kan? Tepat ketika Chen Ping dan teman-temannya sedang beristirahat, 4 tamu tak diundang datang keluar desa Dasi. Manajer desa Dasi, keluarlah. Siapa yang menyuruhmu pergi berburu? Seorang biksu mengenakan jubah abu-abu dan memegang pedang di tangannya berteriak. Di belakang biksu tersebut ada 3 orang lainnya yang masing-masing tampak garang dan ganas. Siapa kamu? Bagaimana perburuan kami mengganggumu? Ali berjalan mendekat dengan rasa tidak puas yang amat besar. Wah, begitu Ali selesai berbicara, pendeta berjubah panjang itu menendang Ali. Bajingan kecil, kau harus merendahkan sikapmu saat berbicara kepada kami di aliansi penyegel iblis. Kata biksu berjubah itu dengan dingin. Ketika mendengar bahwa mereka berasal dari aliansi penyegel iblis, kepala desa tua itu bergegas menghampiri. Wajahnya berubah sangat jelek dan ekspresinya menjadi gugup. Pada saat ini, sejumlah besar penduduk desa berkumpul dan sangat marah ketika mereka melihat Ali dipukuli. Sahabatku, anak itu masih kecil dan belum mengerti banyak hal. Aku harap kalian bisa memaafkanku. Kami hanya berburu mangsa di kaki gunung. Kami tidak naik ke atas gunung karena kami tahu gunung itu ditutup. Kepala desa tua itu buru-buru mengucapkan kata-kata yang baik. Bahkan di kaki gunung, tidak ada mangsa yang bisa diburu mulai sekarang. Selain itu, semua yang ada di gunung adalah milik aliansi penyegel iblis kita. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuhnya. Kata biksu berjubah itu dengan arogan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung membicarakannya. Jika mereka tidak diizinkan melakukan apapun, apakah mereka hanya bisa menunggu kematian? Terlalu sombong. Mereka tidak mengizinkan kita berburu atau mengumpulkan tanaman herbal. Apakah mereka membiarkan kita mati begitu saja? Kata Yuner dengan sangat tidak puas. Suara Yuner segera menarik perhatian biksu berjubah itu, lalu dia melihat ke arah Yuner. Hanya dengan satu tatapan, biksu berjubah itu tertarik pada wanita tua di sebelah Yuner. Penggarap iblis, kau benar-benar punya pembudidaya iblis di sini. Biksu berjubah panjang itu sangat gembira, dan buru-buru berteriak kepada 3 orang di belakangnya, saudara-saudara, kami telah bertemu dengan seorang pembudidaya iblis, kami telah menghasilkan banyak uang, cepatlah dan kirim pesan kepada bos. Biksu berjubah itu berteriak dan berjalan menuju wanita tua itu. Tak lama kemudian, wanita tua itu dikelilingi oleh 4 pria, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka baru saja bergabung dengan aliansi penyegel iblis, dan selain mengumpulkan sejumlah sumber daya dan menawarkannya kepada aliansi, mereka belum memberikan kontribusi apapun. Sekarang mereka telah bertemu dengan seorang kultivator iblis. Jika mereka menangkapnya dan mengirimnya ke markas besar aliansi penyegel iblis, mereka pasti akan diberi hadiah dan digunakan kembali. Apa yang kau lakukan? Nenek bukan seorang pembudidaya iblis. Yuner berdiri di depan wanita tua itu dan berkata dengan gugup.
Kepala desa tua itu pun memimpin semua orang untuk berdiri di depan wanita tua itu. Orang tua, jika kau tidak ingin mati, minggirlah, atau aku akan membunuh kalian semua. Biksu berjubah mengancam kepala desa tua. Kepala desa tua dan banyak penduduk desa semuanya berdiri diam, tanpa banyak rasa takut di wajah mereka. Karena tidak ada cara untuk bertahan hidup, kami tidak punya pilihan selain bertarung. Siapa yang begitu hebatnya hingga ingin membunuh semua orang di sini? Terdengar suara bercanda, lalu Chen Ping dan Xuan Bin serta yang lain terlihat berjalan mendekat. Biksu berjubah itu sedikit tertegun saat melihat Chen Ping dan yang lainnya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, tidak ada fluktuasi aura pada Chen Ping dan yang lainnya, jadi tidak mungkin untuk mengetahui seberapa kuat mereka. Wah, dilihat dari pakaianmu, kamu tidak terlihat seperti orang desa dasi. Sebaiknya kamu berhenti mencampuri urusan orang lain dan minggir. Kami dari Aliansi Penyegel Iblis, dan kami ahli dalam menangkap pembudidaya iblis. Jika kalian berani menghentikan kami akan menangkap kalian semua, kata biksu berjubah itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Chen Ping, jangan khawatir. Mereka dari Aliansi Penyegel Iblis. Kalau kau melihat ini, kepala desa tua ingin membujuk Chen Ping agar tidak ikut campur. Bagaimanapun juga, Aliansi Penyegel Iblis merupakan kekuatan terbesar di alam surgawi, dan semua orang harus memberi hormat kepada Aliansi Penyegel Iblis saat mereka bertemu dengan mereka. Kepala desa tua, jangan khawatir. Aku datang ke sini kali ini khusus untuk menghancurkan Aliansi Penyegel Iblis. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, wah, dasar sialan. Ketika biksu berjubah itu melihat bahwa Chen Ping benar-benar mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan Aliansi Penyegel Iblis, ia langsung menjadi murka dan mulai mengumpat. Namun saat dia baru saja membuka mulutnya, dia melihat Xuan Bin meludah pelan ke arah biksu berjubah itu. Meludah, hanya dengan sedikit ludah, hembusan udara langsung keluar dari mulut Hyun Bin. Biksu berjubah itu belum selesai berbicara ketika tubuhnya meledak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Chen Ping hanya melambaikan tangannya pelan, lalu muncullah penghalang, melindungi semua orang agar tubuh mereka tidak kotor. Semua orang yang melihat kejadian ini terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang yang dibawa oleh Chen Ping akan memiliki kemampuan sekuat itu. Ketika ketiga orang yang dibawa oleh pendeta berjubah melihat kejadian itu, mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas dan mereka berbalik serta lari. Namun, baru berlari 2 langkah, ketiganya berhenti, lalu mata mereka terbelalak, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, keempat anggota Aliansi Penyegel Iblis tewas. Tetapi tidak seorang pun di desa dasi yang melihat siapa yang melakukan tindakan itu. Saudara Chen Ping, kamu, di alam manakah orang-orang yang kamu bawa ini? Zuzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang yang mampu membuat keempat anggota Liga Penyegel Iblis meledak tanpa bergerak selangkah pun pasti berada pada level yang sangat tinggi. Mereka semua adalah Mahayana tingkat 9. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, tingkat ke-9 alam Mahayana. Zuzi tampak bingung, alam apakah itu? Orang-orang lain di desa dasi juga menatap Chen Ping dengan bingung. Orang-orang ini tidak tahu apa tingkat ke-9 dari alam Mahayana. Lagi pula, alam ini terlalu jauh dari mereka. Sama seperti anak-anak di daerah pegunungan terpencil, mereka tidak tahu berapa jumlah uang 100 juta. Di mata mereka, 10.000 yuan seharusnya merupakan angka yang sangat besar. Bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Izinkan aku bertanya padamu, apakah menurutmu Aliansi Penyegel Iblis ini hebat? Kata Chen Ping, tentu saja itu hebat. Kepala desa tua memberitahu kami bahwa Liga Penyegel Iblis sangat kuat. Pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia surgawi. Zuzi berkata dengan keras, Aliansi Penyegel Iblis sangat kuat. Bahkan jika pemimpin Aliansi Penyegel Iblis datang, siapapun dari mereka dapat menamparkan pemimpin itu sampai mati.
Ini adalah satu-satunya cara Chen Ping dapat menjelaskan kepada Zuzi apa itu alam Mahayana tingkat ke-9. Apa? Zuzi benar-benar terpana dan otaknya tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Kepala desa tua itu juga membuka mulutnya dan berkata, bahkan pemimpin aliansi penyegel iblis bukanlah lawannya. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba lebih dari selusin sosok terbang menuju desa Dasi. Mereka dari Liga Penyegel Iblis, di sini untuk menangkap nenek. Melihat ini, Yuner buru-buru berbicara dengan keras. Berita bahwa ada pembudidaya iblis di desa Dasi baru saja menyebar, jadi semua orang dari Liga Penyegel Iblis akan bergegas ke desa Dasi. Jangan khawatir, Yuner, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nenekmu. Chen Ping membelai rambut Yuner dengan lembut. Xuan Bin menatap ke arah belasan orang dari Liga Penyegel Iblis yang semakin mendekat, dan hendak mengangkat tangannya sedikit. Kakak, beri aku kesempatan untuk pamer. Zhou Tang di samping dengan cepat memegang tangan Xuan Bin. Dia ingin mengambil tindakan dan membiarkan orang-orang di desa Dasi melihatnya. Senang rasanya bisa pamer di depan orang-orang dari desa Dasi ini. Namun, saat Zhou Tang baru saja selesai bicara, dia melihat sesosok tubuh melesat keluar dengan cepat. Ternyata Chang Yue bergegas keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Chang Yue tidak melakukan tindakan apapun, tetapi hanya menggoyangkan tubuhnya di antara selusin atau lebih biksu Liga Penyegel Iblis, menyebabkan tubuh selusin atau lebih biksu Liga Penyegel Iblis hancur. Tubuh fisik Chang Yue sangat kuat. Meskipun Chen Ping dapat dengan mudah menghancurkan tubuh fisik Chang Yue, kultivator lain tidak memiliki kemampuan itu. Hanya dalam sekejap, Chang Yue telah kembali ke posisi semula. Lebih dari selusin biksu dari aliansi penyegel iblis telah berubah menjadi pasta daging, dengan darah dan daging berserakan di seluruh tanah.